Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita lanjut membahas tentang Kingdom Transformation. Nah, saudara, kita akan lanjut membahas apa yang minggu lalu kita sudah membahasnya. Ingat saudaraku, minggu lalu kita membahas bahwa goal dalam pemuritan adalah serupa dengan Kristus. Ya, dan kita berfokus kepada yang pertama, ya. Serupa dengan Kristus artinya hatinya yang serupa dengan Kristus. Artinya manusia rohnya ya terus-menerus diubah dari dalam semakin serupa dengan Kristus. Ya, nah manusia batiniahnya. Nah, itu sesuai dengan 2 Korintus pasal yang keempat. Nah, kita mau lihat 2 Korintus pasal yang keempat. Kalau saudara baca ya, kitab Korintus ini Paulus membahas tentang transformasi hati, transformasi manusia batiniah, ya. Dia berkata demikian dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Nah, mari kita lihat. Dia bilang begini, saudara. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ya, jadi di sini saudaraku ada 2 macam ya manusia katanya. Pertama manusia lahiriah. Nah, apa itu manusia lahiriah, saudara? Manusia yang di luar. Yang saudara lihat saya ini di luar ya. Tubuh saya dengan 5 panca inderanya. Yang saudara bisa lihat, inilah manusia lahiriah. Nah, Alkitab bilang manusia lahiriah kita, saudara, itu semakin merosot. Betul nggak, saudara? Makanya kita jangan fokus ke manusia lahiriah habis-habisan, ya kita invest segala sesuatu ke sana. Karena pada kenyataannya manusia lahiriah kita merosot, saudara. Iyalah, coba lihat saya, saudaraku, setelah 66 tahun, udah apa, saudaraku, merosot manusia ya lahiriahnya, saudara. Ya, tadinya ombaknya banyak, ya, saudaraku, sekarang ombak berkurang, pantainya yang banyak, saudara ya. Ada di antara saudara juga ya, tadinya matanya masih terang, udah pakai kacamata, saudara ya. Giginya udah banyak yang tanggal, saudara ya. Kita ya udah nggak seganteng dulu, saudara. Merosot manusia apa, saudara? Lahirianya. Nah, yang Paulus bilang kita mesti fokus, jangan manusia lahirianya, ya. Tapi dia bilang begini, ya. Namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Yang kita mesti fokus adalah manusia batinnya kita, ya, inner man kalau bahasa Inggrisnya, manusia yang di dalam, yang nggak kelihatan. Ya, jadi manusia batinnya itu apa, saudara? Yang di dalam saya, yang saudara nggak lihat, tapi ada manifestasinya, saudara bisa lihat. Apa itu, saudara? Pikiran saya, perasaan saya, ya, kehendak saya, kemudian apa, saudara? Ya, perasaan saya, ya, hati nurani saya, termasuk pikiran-pikiran bawah sadar saya yang di dalam, roh saya, saudara nggak bisa lihat kan? Tapi ada di dalam, saudara. Ya, inilah rumahnya Tuhan. Inilah manusia batiniahnya kita, saudara. Nah, manusia batiniah kita ini, saudara, ya, itu Tuhan janji akan terus-menerus diperbaharui. Kenapa, saudara? Karena akibat dosa dulu, dia udah dirusak. Ya, tadinya manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, tapi karena dosa, ya, maka rupa Allah, gambar Allah itu rusak dalam diri kita, saudara. Ya, kita makin lama karena dosa mempengaruhi kita, manusia batinnya kita nggak serupa seperti Kristus lagi. Ya,
Tapi manusia batinia kita, saudaraku, ya, maka saudaraku berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah atau kekurangan kemuliaan Allah. Nah, makanya saudaraku, kita mesti dipulihkan. Nah, itulah tujuan pemuritan, saudara. Tujuan pemuritan adalah ya kita terus berubah serupa dengan Kristus manusia batinianya. Nah, ini goalnya, saudara, dalam pemuritan. Ya, jadi ketika kita, saudaraku, berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, ingat, goal akhirnya serupa dengan Kristus. Maka kita mesti terus-menerus mengalami perubahan serupa dengan Kristus. Ya, perubahan ini bisa terjadinya, saudaraku, ya, kadang-kadang per hari sedikit mengalami perubahan, besok sedikit lagi, ya. Dan ini berlangsung, saudaraku, seumur hidup kita. Ini nggak ada berhentinya. Jadi ini nggak boleh kita bilang, oh saya sudah selesai, ya, berubah serupa Kristus. Oh enggak, ya, sampai nanti saudaraku Yesus datang, baru saudara maksimal perubahan serupa Kristusnya, saudara. Ya, apalagi nanti kita dapat tubuh kebangkitan. Wow, ya, disitulah kita sempurna, ya, keserupaan dengan Kristusnya, saudara. Nah, jadi nggak boleh berhenti. Terus kita mesti ngalamin transformasi manusia roh kita. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana, saudaraku, manusia roh kita ini bisa berubah serupa Kristus? Bagaimana caranya? Nah, saudara, manusia roh kita bisa berubah serupa Kristus itu melalui 4 hal atau melalui 4 kekuatan. Ya. Nah, ini mesti terjadi dalam hidup saudara. 4 hal ini, ya, akan dipakai Tuhan untuk mengubah saudara dari dalam makin serupa dengan Kristus. Nah, hari ini saya hanya akan membahas 2, saudara. Ya, yang pertama, mari kita lihat, saudaraku, ya, lewat firman Tuhan oleh pelayanan roh. Nah, kita bisa lihat 4 hal ini semua ada di kitab Korintus ini, ya, 3 ada di kitab Korintus, 2 Korintus, 1 ada di kitab 1 Korintus. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Yang pertama adalah 2 Korintus pasal ketiga. Ini yang pertama, ya, hal yang pertama. Ya, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 langsung kita lihat. Nah, konteksnya ayat ini adalah, saudara, Paulus bilang, ya, coba kita baca, dia bilang begini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, Paulus bilang, saudara, ya, dia melakukan pelayanan, bukan pelayanan, ya, apa, saudara, pelayanan manusiawi aja, tapi dia melakukan pelayanan dari roh. Dia sebutnya pelayanan roh. Nah, kalau pelayanan roh itu, saudara, ya, bukan menuliskan firman itu di loh-loh batu, ya, tapi pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, jadi saudara, pelayanan roh yang Paulus lakukan itu menuliskan firman Tuhan, ya, ke dalam hati manusia, saudara. Sehingga hati manusia makin berubah, makin serupa Kristus, saudara. Sehingga kita menjadi surat Kristus, ya, yang ditulis oleh pelayanan Paulus, katanya, ya, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ya, kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang-orang. Ya, saudara, jadi kita menjadi apa, saudara? Alkitab terbuka yang bisa dibaca. Wow. Ya, jadi saudara,
lewat pelayanan roh, saudara akan dibentuk, ditulis firman Tuhan di dalam hati saudara, sehingga saudara kayak buku, kayak Alkitab, ya, sehingga orang lain bisa baca surat Kristus ini. Wow, luar biasa saudara. Nah itulah yang saudaraku kita mesti jadikan goal. Kita mau jadi surat Kristus yang terbuka, yang ditulis saudara. Kita ditulis, ya, ditulis firman Tuhan saudaraku. Surat Kristus ini terbuka, bisa dibaca oleh orang-orang. Nah ini kan luar biasa saudara. Ya, jadi saudara, ya, kita hanya bisa berubah dari dalam lewat firman Tuhan, ya, tapi oleh pelayanan roh, saudara. Nah, baru kita bisa, saudaraku, makin berubah, makin serupa Kristus. Hatinya makin serupa dengan Kristus, karena ditulis oleh pelayanan roh, ya, saudara. Nah, lalu kita lihat praktisnya seperti apa, saudara. Nah, di akhir dari pasal yang ketiga, Paulus menulis begini, 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ya. Nah, saya mau bacakan ayat ini saudara, ya, dari terjemahan New King James. Ya. Terjemahan Indonesia bagus, tapi sedikit ada kurang ini saudara, ya. Agak kurang jelas sedikit. Jadi saya pakai New King James, ya. Nah, ayat 18 ini 2 Korintus 3 bilang begini, but we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. Ya. Nah, saudara, Paulus bilang gini saudara. Ya. Kita semua tanpa saudara, penghalang itu, tanpa tabir, ya, melihat seperti dalam cermin kemuliaan Tuhan, ya, dan kita semakin diubahkan menjadi, ya, gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan seperti oleh, ya, roh dari Allah. Roh dari Tuhan, ya, sorry. Nah, jadi saudara, ayat ini maksudnya begini saudara. Ya, ketika kita baca firman, itu kita seperti orang melihat cermin. Ya kan? Karena firman Tuhan seperti cermin kan saudara. Nah, orang kalau lihat cermin, lihat gambar siapa saudara? Mestinya muka kita kan? Tapi ini ayat aneh saudara. Ayat ini bilang ketika kita lihat cermin, ya, yaitu firman Tuhan dalam perjanjian baru, saudara. Ternyata yang kita lihat bukan muka kita, saudara. Yang kita lihat dalam pantulan yang di cermin itu ternyata kemuliaan Tuhan. Siapa? Gambar Kristus, saudara. Wow. Jadi, saudara, ya, kalau saudara baca firman Tuhan akan kasih tahu saudara, kamu itu serupa dengan Kristus. Kamu diciptakan serupa dengan Kristus, ya. Tahu nggak kamu siapa kamu? Kamu serupa Kristus. Itu di perjanjian baru, saudaraku. Tujuan dari cermin ini, firman, ya, adalah saudaraku untuk menunjukkan siapa saudara in Christ, ya, siapa saudara. Saudara adalah serupa Kristus. Nah, kalau dalam perjanjian lama, saudara, beda. Kalau di perjanjian lama kita baca firman, saudara, cermin, tujuannya buat apa? Tunjukin salahnya kita. Ya, misalnya gini, saudara. Saudara, orang kalau lihat cermin kan tujuannya apa, saudara? Nemuin kotorannya di mana, kekurangannya, kerutnya, jerawatnya, ya kan? Itu kan tujuan cermin, saudara. Nah, sama di perjanjian lama. Waktu saudara baca hukum Taurat, firman Tuhan. Nah, Alkitab bilang kita semua pelanggar-pelanggar Taurat, kan?
Nah, karena kita pelanggar Taurat, saudara, jadi waktu kita baca firman, yang kita temukan hanya kesalahan dan dosa kita. Ya, makanya di perjanjian lama, saudara, makin baca firman orang, makin mengalami apa, saudara? Penghukuman. Makanya katanya pelayanan itu pelayanan penghukuman. Ya, karena orang begitu baca firman, langsung dosa kamu. Salah kamu. Kemarin kamu berzina. Kemarin kamu coba lihat. Kamu berzina. Kamu membunuh. Kamu mencuri. Kamu melakukan dosa. Wow, makanya di perjanjian lama, saudara, ini namanya pelayanan penghukuman. Ya, kita dihukum terus, baca firman kita dihukum. Nah, di perjanjian baru beda, saudara. Firman itu memang bisa menunjukkan kesalahan kita, bisa. Karena Alkitab bilang firman juga apa? Ya, saudara, menemplak kita, menegur kita, ya kan? Menunjukkan kesalahan kita. Ya dong. Kalau kita lihat cermin ya pasti yang kelihatan juga kesalahan kita, jelekan kita. Nah, tapi bedanya gini, saudara, kalau di perjanjian baru. Misalnya ya, saudara baca firman nih. Tuhan bilang, kemarin kamu marah-marah. Pasti dong ada teguran, kamu marah-marah. Ya. Nah, tapi dia bukan sampai cuman tegur kita, saudara. Tapi dia bilang begini, kamu tapi tidak diciptakan untuk marah-marah. Kamu diciptakan seperti Kristus. Karena itu bertobatlah dari marah-marah. Ya, dan jangan berhenti di situ. Kamu diciptakan serupa dengan Kristus. Karena itu kamu harus yakin, kamu bisa seperti Kristus. Itu, saudara, firman Tuhan di perjanjian baru. Jadi katanya kalau kita tiap hari lihat cermin ini, saudara, walaupun kita ketemu kesalahan kita, ya kita bertobat. Tapi kemudian, saudaraku, kita menemukan gambar kita, ternyata kita diciptakan serupa Kristus. Haleluya. Maka katanya kalau kita lihat gambar ini terus, kita tiap hari diubahkan makin serupa dengan Kristus. Makanya saudara, kita mesti baca firman Tuhan ya di bawah tuntunan Roh Kudus, saudaraku. Ya. Jadi kita dilayani oleh pelayanan roh. Sehingga kita lihat cerminnya bukan seperti cermin perjanjian lama. Cermin perjanjian baru, saudara. Kita kalau ketemu salah, kita bertobat. Kita berubah. Tapi kemudian Tuhan kasih tunjuk sama kita. Kamu diciptakan serupa dengan Kristus. Kudus, benar, penuh kasih. Kamu seperti Kristus. Wow, kalau kita lihat ini terus katanya, kita makin diubahkan, makin serupa dengan gambaran dari Kristus. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi makanya saudara, ya, kita hanya bisa berubah, ya, lewat firman Tuhan dalam pelayanan roh. Ini yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, yang terakhir hari ini, saudara, saya mau sampaikan yang kedua, saudara, adalah lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, ini ada di 1 Korintus. Mari saya bacakan 1 Korintus 9, 26-27. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, nah, saudara mau berubah? Praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, karena musuh perubahan hidup kita, saudara, ada di tubuh kita. Ada di tubuh kita, saudara. Ya. Jadi ini yang saudaraku, musuh yang kita mesti kalahkan. Dia musuh dalam selimut, ada di dalam tubuh kita. Nah, Paulus menggambarkan ini, saudara, seperti orang yang sedang bertarung melawan apa, saudaraku? Ya, melawan lawan tanding dari pegulat
atau petinju, atau gabungannya namanya pankreas. Kalau pankreas itu saudara gabungan antara tinju dengan gulat. Ya, kalau sekarang UFC, ya saudara. Jadi mixed martial art. Zaman itu paling top itu namanya pankreas. Pankreas itu boleh tinju, boleh gulat, banting boleh, bahkan sampai submission, ya, sampai musuhnya ditekan nggak bisa berdiri lagi, saudara. Nah, Paulus bilang, saudara, kita ya dalam menghadapi tubuh kita ini, nah sebenarnya musuh kita bukan tubuhnya, saudara, tapi apa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu keinginan daging kita ini, saudara. Kita musuhnya itu, saudara. Kita tiap hari sedang bergulat melawan dia, saudara. Ya, bergulat melawan dia. Nah, gimana supaya kita bisa mengalahkan dia, saudara? Nah, Paulus bilang begini, saudara. Ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nah, kata melatih tubuhku, saudara, sebenarnya agak kurang tajam. Aku memukul tubuhku sampai biru-biru, itu maksudnya. Ya, jadi saudara, kita mesti, kalau kita mau, saudara, kedagingan kita, saudaraku, mati, ya, kita nggak bisa lawan kedagingan kita dengan kekuatan kita. Ya, kita mesti praktek disiplin rohani. Ya, baru nanti dia akan, saudaraku, KO. Waktu kita praktek disiplin rohani, kita sedang memukul tubuh kita, saudara, sampai dia biru-biru. Istilahnya KO. Kalau dalam kita, ya saudara, martial art kan mesti dibikin KO. Ya, nah kita harus bikin keinginan daging yang di dalam tubuh kita ini. Kita nggak benci tubuh kita, tapi keinginan daging itu sampai KO, saudara. Dipukul sampai KO. Jadi waktu kita puasa, kita, saudaraku, pukul tubuh kita, pang. Kita doa, pang. Kita basar roh, pang. Saudaraku, kita lagi praktek disiplin rohani. Ya, ketika kita memberi, saudaraku, pang, kita lagi pukul badan kita. Ya, sampai biru-biru. Ini ilustrasi ya, bukan benar-benar. Dan bukan hanya itu, menguasai seluruhnya, saudara. Artinya mensubmit dia. Ini istilah UFC, saudara. Mixed martial art. Tekan dia sampai dia tap, sampai dia nyerah, saudara. Ya, jadi tekan. Kalau gulat kan gitu, saudara. Orangnya kalau udah dibawa, udah nggak bisa lagi, dia berdiri, kalah. Ya, kita harus sampai dia tunduk. Tubuh kita mesti sampai tunduk. Lewat apa? Kembali lagi disiplin rohani, saudara. Makanya kalau kita nggak praktek disiplin rohani, kita nggak mungkin berubah serupa Kristus, saudara. Nggak mungkin. Ya, nah karena itu, saudara, kita akan belajar beberapa bulan ini gimana kita praktek disiplin rohani sehingga, saudara, ya, kedagingan kita ini, saudara, bisa mengalami kematian dan kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Ya, salah satunya disiplin pikul salib. Nanti kita akan lihat ini, saudaraku. Ya, nah, mari kita praktekkan, saudaraku, ya, hal-hal ini. Jadi kita bahas dua hal yang dipakai Tuhan untuk mengubah kita dari dalam sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Minggu depan kita akan, saudaraku, membahas dua lagi. Tuhan memberkati.